Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam tak lupa juga semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan kita selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, pernahkah kita merasa gugup saat berbicara di depan banyak orang? Atau bingung bagaimana menyampaikan pendapat agar didengar dan dipahami orang lain? Nah, disinilah peran retorika sangat penting. Retorika bukan hanya soal berbicara, tetapi tentang seni menyampaikan pesan dengan tepat, menarik, dan berpengaruh. Retorika dalam arti sederhana adalah kemampuan berbicara secara efektif. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, menyebutkan bahwa retorika sebagai the art of persuasion, yaitu seni untuk meyakinkan orang lain. Dalam konteks modern, retorika berarti kemampuan mengatur kata, intonasi, dan emosi agar pesan kita diterima dengan baik oleh pendengar. Coba kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan retorika tanpa sadar. Contohnya seperti ketika kita bernegosiasi dengan teman tentang pembagian kelompok, itu termasuk retorika. Terus yang kedua yaitu ketika guru menjelaskan pelajaran agar mudah dipahami, itu juga termasuk retorika. Bahkan ketika orang tua menasehati anaknya dengan lembut agar menuruti perintah, mereka sedang menerapkan retorika. Sayangnya, masih banyak di antara kita yang menganggap retorika hanya milik para politisi atau orator. Padahal, setiap orang membutuhkan retorika. Seseorang yang mampu berbicara dengan baik akan lebih mudah diterima di lingkungan sosial, lebih percaya diri, dan lebih mampu mempengaruhi orang lain secara positif. Teman-teman yang saya banggakan, dalam dunia pendidikan, retorika juga menjadi kunci keberhasilan. Seorang siswa yang bisa mengemukakan pendapat dengan jelas akan lebih mudah diterima atau bekerja sama dengan kelompok dan lebih dihargai oleh teman-temannya. Sementara itu, seorang guru yang memiliki kemampuan retorika akan mampu membuat pelajaran lebih baik dan menarik. Namun, retorika tidak hanya tentang bagaimana kita berbicara. Retorika juga menyangkut etika dalam berbicara. Kata-kata yang sopan, nada suara yang menenangkan, dan niat yang baik akan menciptakan komunikasi yang membangun, bukan menjatuhkan. Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai sosok yang memiliki tutur kata yang lembut dan penuh hikmah. Beliau mengajarkan kita bahwa ucapan yang baik adalah cermin dari hati yang bersih. Selain itu, dalam era digital seperti sekarang, retorika juga perlu diterapkan dalam media sosial. Seringkali karena terlalu cepat menulis komentar atau mengunggah pendapat, kita semua memperhatikan etika berbahasa. Akibatnya banyak terjadi kesalahpahaman dan bahkan konflik. Maka dari itu, retorika modern juga berarti mampu berkomunikasi secara bijak di ruang digital, menggunakan kata yang sopan, menghargai pendapat orang lain, dan menyampaikan ide dengan cara yang santun. Hadirin yang saya hormati, untuk menguasai retorika, kita tidak bisa hanya membaca teori. Kita juga harus berlatih berbicara dengan percaya diri, memperkaya kosakata, dan memperhatikan ekspresi serta intonasi suara.
Semakin sering kita berbicara di depan umum, semakin terbiasa kita menata kata dan menyesuaikan gaya bicara dengan situasi. Teman-teman yang saya cintai, dari uraian tadi kita dapat simpulkan bahwa retorika bukan sekedar kemampuan berbicara, tetapi juga seni, etika, dan kecerdasan emosional dalam menyampaikan pesan. Dengan retorika, kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, bijak, dan mampu membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Marilah kita mulai sekarang biasakan berbicara dengan baik, sopan, dan berbakta. Jadikan retorika sebagai jalan untuk mempererat hubungan, menyelesaikan masalah, dan menebar kebaikan. Akhir kata, semoga pidato ini dapat menginspirasi kita semua menjadi komunikator yang cerdas dan beretika. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Apabila ada yang kurang, mohon dimaklumi. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.